halaman warung makan Bapak ini ada yang sengaja menaburkan tanah kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Lambe Ireng. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah yang datangnya dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Pak Lisin. Dia itu menceritakan kalau warungnya, tempat usaha yang dia kelola bersama istrinya, dari salah satu penuturan temennya, sebut saja namanya Pak Jepri, dia tuh bilang sama Pak Lisin kalau warungnya sampean itu ada yang guna-guna. Nah, benar atau tidaknya, kita langsung masuk saja ke cerita Lambe Ireng. Tepat di tahun 2011 silam, Pak Lisin bersama istri dan kedua anaknya dibawa ke salah satu kota besar di Jakarta dengan maksud dan tujuan untuk bisa menaikkan harkat derajatnya, karena usaha yang di kampung selama dikelola beberapa tahun silam itu kurang menghasilkan, yang membuat Pak Lisin akhirnya ambil keputusan untuk pindah keluar kampungnya, yaitu ke Jakarta. Saat pertama kali Pak Lisin ada di Jakarta itu sekitar tahun 2006. Sekitar 5 tahun Pak Lisin ada di Jakarta dengan kelahiran anak keduanya. Terbilang rezeki ataupun warung yang dikelola oleh Pak Lisin bersama istrinya, yaitu sebut saja namanya Mbak Murti. Dia itu bilang kalau rezeki anak kita itu dari tahun 2009 sampai 2010 terbilang sangat luar biasa. Bahkan Pak Lisin mampu untuk membuat cabang-cabang yang dari saudaranya ini mampu mengelola warung makan miliknya, yaitu milik Pak Lisin. Tapi di tahun 2011, tepat di mana salah satu usaha atau cabangnya Pak Lisin, itu ada salah satu kejadian yang tiba-tiba dari salah satu karyawannya itu mengeluh sama Pak Lisin, "Pak, warungnya saat ini kurang laku, Pak." Sebut saja namanya Pak Tarmo. Dia itu mengatakan sama Pak Lisin seperti itu, warungnya sepi, sudah beberapa bulan terakhir itu pendapatannya minus. Bahkan yang dikatakan oleh Pak Tarmo ke Pak Lisin dan juga ke istrinya itu Bu Murti, kalau usaha yang dikelola oleh Pak Tarmo bersama teman-temannya yang di beberapa cabang yang dimiliki oleh Pak Lisin itu hampir rata semuanya itu minus. Padahal dulu di tahun 2011 atau 2 tahun semenjak kelahiran anak pertama itu 2009, cabang itu mulai berdiri satu persatu dan hasilnya pun sangat luar biasa, mampu menggaji para karyawannya atau pegawai warungnya itu sampai hampir ada sekitar 8 orang. Itu ada 3 cabang. Nah, setiap cabang itu ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Nah, selama di tahun 2011 dari ketiga cabangnya, salah satunya itu Pak Tarmo menceritakan keluh kesahnya, dan ternyata bukan hanya Pak Tarmo, di 2 cabangnya pun mengatakan hal yang sama, dan ini membuat Pak Tarmo saat itu harus memulangkan beberapa karyawannya. Tapi Bu Murti, istrinya, itu melarang sama suaminya, "Pak, kita kan sudah mengajak mereka untuk kerja di Jakarta, Pak. Kalau mereka pulang, mereka juga kepingin seperti kita, Pak, sukses kalau di Jakarta. Apalagi Bapak sebagai panutan, sebagai contoh, kalau dia juga pasti bisa. Lantas kenapa kok Bapak sekarang baru 2 tahun cabang itu berdiri, sekarang kok mau memulangkan mereka? Apa Bapak ndak ingat bagaimana keluarganya di rumah? Tapi gimana, Bu? Kalau kita keluarin terus biaya operasional, apa kita ndak rugi?" Pak, yang namanya kerugian, yang namanya keuntungan, itu sifatnya suatu hal yang tidak bisa kita raih dalam waktu yang sangat singkat, apalagi itu suatu hal yang misteri. Itu kata Bu Murti yang bilang sama Pak Lisin suaminya. Mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya,
niat untuk memulangkan beberapa karyawan pun akhirnya diundur. Tapi di tahun 2011 akhir beranjak ke tahun 2012, mereka para karyawannya Pak Lisin, yaitu Pak Tarmo dan beberapa yang lainnya, itu merasa risih karena sudah hampir 4 bulan lamanya mereka bertahan dalam keadaan yang sangat minus. Terbilang bukan keuntungan atau cukup saja itu sudah alhamdulillah. Nah mereka ini datang ke Pak Lisin bersama Pak Tarmo menyampaikan itu ke Bu Murti. Bu, dengan segala hormat Bu, saya bukannya tidak mau mengelola cabangnya Ibu, tapi saya merasa malu Bu, saya dipercaya sama Ibu, saya dipercaya sama Bapak, tapi karena ya saya sendiri yang mengelola di sana Bu, sepi sekali. Nah lantas maunya kalian apa? Kata Bu Murti, saya ingin pulang kampung Bu, nggak enak lah, saya digaji setiap bulan, yang di rumah juga dikirimi uang sama Bapak Ibu, tapi tanggung jawab saya apa? Kontribusi saya apa sama usaha Bapak? Nggak ada Bu, ini sudah hampir 5 bulan lebih. Saat keadaan seperti itu benar-benar membuat 3 warung atau 3 cabang yang dimiliki oleh Pak Lisin itu benar-benar tutup total. Dan beberapa karyawannya itu masih ada di rumah Pak Lisin, diminta untuk membantu mengelola warung makan sebagai warung utamanya Pak Lisin. Nah saat itu masih ada 4 orang yang tinggal bersama Pak Lisin dan Bu Murti, salah satunya itu Pak Tarmo. Nah di antara keempatnya ini, sewaktu dia ada di warung makan utama, yaitu di tempat Pak Lisin dan juga anak-anaknya tinggal, ada salah satu orang yang datang, yaitu Jepri, teman kampung yang merupakan teman akrab dari Pak Lisin. Itu sengaja datang dari kampung yang mungkin sudah di Jakarta itu sekitar 1 bulan. Nah dia itu tidak sengaja mampir di rumah makan miliknya Pak Lisin. Nah saat dia mampir itu, dia langsung ngomong sesuatu yang tidak nalar sama Pak Lisin. Pak Lisin, maaf ya Pak ya, boleh saya cerita Pak? Boleh saya ngomong sesuatu tentang warung makan Bapak? Emang ada apa dengan warung saya Jeffrey? Kata Pak Lisin. Iya soalnya warungnya sampean Pak Lisin. Ini ya entah benar atau tidaknya, saya ngerasa kalau ada yang janggal di warung makan milik sampean. Dan ini bukannya tetangga sampean. Di situ kan ada Pak Tarmo dan keempat yang lainnya yang membantu di warung utama, yaitu warung makannya Pak Lisin. Nah Pak Tarmo itu menyapa Pak Jepri. Iya Pak, saya juga di cabang yang ada di sebelah sana pun sudah tutup Pak, sudah beberapa bulan, tepatnya ya mungkin sudah 1 bulan ini saya sudah tidak bisa buka cabang. Tempatnya masih ada, masih, tapi ya tidak bisa operasi sama sekali. Itu salah satu dari karyawannya Pak Lisin, yaitu Pak Tarmo. Nah disitulah Pak Jepri akhirnya mengungkapkan sesuatu sama Pak Lisin. Pak, dengan segala hormat, sekali lagi saya bilang sama Pak Lisin, warungnya Bapak akhir-akhir ini ada yang merasa aneh enggak? Maksudnya apa Pak Jepri? Maksud saya soal rame atau sepinya warung ini. Ya kalau dibilang rame ya biasa, dibilang sepi ya iya Pak. Intinya sepi apa rame Pak? Kata Pak Jepri. Ya kalau saya hitung-hitung selama hampir 5 bulan ini ya terbilang sepi Pak. Sudah 5 bulan Pak? Iya Pak Jepri sudah 5 bulan. Mendengar jawaban 5 bulan dari Pak Lisin, Pak Jepri ini langsung mengatakan, Pak, warung makan sampean ini ada yang mengguna-guna. Pak Lisin kaget, gak percaya. Masa sih Pak ada yang mengguna-guna? Emangnya salah saya apa Pak? Ya mungkin sampean tidak salah. Yang salah itu orang yang mengguna-guna. Maksudnya gimana Pak Jepri? Ya kemungkinan besar Bapak kan punya cabang ada 3. Nah orang itu mungkin iri Pak. Bisa jadi faktor iri itu yang membuat orang itu tidak senang dengan usaha Bapak. Kok bisa begitu ya Pak Jepri? Ya kemungkinan, saya bilang juga kemungkinan. Nah intinya gimana Pak Jepri? Saya berharap apa yang saya rasa ini tidak benar. Warungnya Bapak yang sudah 5 bulan ini sepi. Saya berharap sama Pak Lisin, coba tanyakan ke beberapa praktisi. Barangkali apa yang saya katakan itu salah. Nah sewaktu Jepri sama Pak Lisin sedang ngobrol tentang praktisi, Bu Murti datang dan menyapa Pak Jepri. Pak Jepri datang kapan? Ini Bu sudah sebulan. Ini obrolan tentang praktisi maksudnya apa? Tanya Bu Murti. Ini loh Bu,
Ya saya cuman mengira-ngira saja warungnya ibu itu ada yang tidak suka. Makanya saya menyampaikan ke Pak Lisin agar coba cari kebenarannya. Apakah benar warungnya Bapak itu ada yang mengguna-guna. Mendengar hal tersebut pun Bu Murti dengan segera meminta sama suaminya untuk mencari praktisi. Di sore hari itu juga bersama Pak Tarmo, Pak Alihin ini berangkat mencari ke salah satu orang yang dianggap mampu dan paham tentang hal-hal gaib, yaitu seorang praktisi. Bersama praktisi itu juga mereka datang ke warung makannya Pak Lisin. Nah saat datang itu kata praktisi, dia langsung mengatakan satu kalimat, astagfirullahaladzim, ya Allah Pak, ini sudah sangat tidak nyaman Pak. Maksudnya apa Pak Ustadz? Halaman warung makan Bapak ini ada yang sengaja menaburkan tanah kuburan. Tanah kuburan Pak? Iya, ini yang saya rasakan. Energinya itu sangat-sangat buruk. Ini baru energinya, belum kalau dia itu mampu menampakkan diri. Maksudnya mampu menampakkan gimana Pak Ustadz? Energi yang saya tangkap ini mampu membuat orang-orang yang lewat di depan warung Bapak itu tidak akan melihat kalau warung Bapak itu buka. Jadi terlihatnya itu ya sepi, seakan-akan ada yang menutupi, ada tirainya. Ini energi-energi yang tidak baik. Nah terus gimana nih Pak Ustadz? Ya saya akan mencoba ikhtiar, berusaha dan berdoa semoga Allah mengizinkan apa yang menjadi masalah di warung Bapak ini bisa terselesaikan. Tapi ya saya sekali lagi berharap atas izin Allah, bukan kehendak saya. Saya hanya sebatas perantara. Itu ucapan dari Pak Ustadz. Saat setelah sholat maghrib bersama Pak Ustadz, warung makan milik Pak Lisin dan juga istrinya Bu Murti bersama karyawan yang lainnya, di situ langsung disiram dengan air beras yang sudah didoakan oleh Pak Ustadz. Saat air cucian beras itu disiramkan di halaman warung makannya Pak Lisin, ada sesuatu yang terjadi yang dialami oleh salah satu karyawannya Pak Lisin, yaitu temannya Pak Tarmo. Dia itu seperti ketakutan, merinding, dan juga seperti ada hawa yang mengikuti dirinya sampai dia teriak-teriak sendiri, Pak ada setan, Pak ada setan, Pak ada setan Pak. Tapi waktu itu Pak Ustadz masih fokus untuk mengelilingi warung makan, termasuk rumahnya itu seakan-akan ya mungkin dipagari lah kata Pak Lisin, dipagari warung makannya dengan siraman air beras tersebut. Nah setelah hampir setengah 8, mungkin sekitar 1 jam yang dilakukan oleh Pak Ustadz dengan mengelilingi sekitar mungkin 7 kali, itu ada satu kejadian yang mungkin membuat beberapa orang itu sempat tidak percaya. Karena sekitar jam setengah 8 itu dari salah satu tetangganya ataupun para pelanggannya Pak Lisin yang sudah lama mampir di warung makannya Pak Lisin itu datang dan sempat bilang sama Pak Lisin, Pak Lisin jenengan dari mana Pak, tumben ini sampai malam buka, biasanya tutup terus Pak. Hah? Tutup? Maksudnya gimana Pak? Iya Pak, warung makannya jenengan itu sudah tutup kok, sudah hampir lama Pak, sudah hampir berapa bulan. Bawa pulang kampung ya? Ini dari tetangga dan beberapa pelanggan yang waktu itu lewat di warung makannya Pak Lisin. Sampai Pak Tarmo tidak percaya, sampai debat mereka antar tetangga dan pelanggan termasuk Pak Lisin. Saya itu tidak pernah tutup warungnya Pak, jenengan saja yang tidak mampir. Gimana mau mampir wong warungnya tutup terus kayak gitu udah berbulan-bulan. Ya saya kira Bapak mungkin udah pulang kampung dan tidak balik lagi sini. Saya udah nyari-nyari Pak, tapi ya mau gimana lagi, orang Bapaknya tidak pernah buka. Lah ini kok tumben-tumbennya Pak buka sampai malam. Bapak datang ke Jakarta kapan Pak? Dalam batinnya Pak Lisin termasuk istrinya itu Bu Murti tidak percaya sama sekali kalau yang dikatakan pelanggan itu benar-benar nyata dan terbukti. Dan percakapan itu juga dibuktikan oleh tetangga dari warung makannya Pak Lisin. Itu bukan cuma satu, ada 4 orang yang mengatakan hal yang sama, yang mengira kalau Pak Lisin itu pulang kampung dan sudah tutup itu sekitar 3 bulan. Di saat perdebatan antara beberapa tetangga dan pelanggannya Pak Lisin, Pak Ustadz ini menengahi. Intinya saya maaf,
Pak Ustadz ada di sini juga. Ada apa sih Pak? Kok Pak Lisin ngundang sampean? Kata beberapa tetangganya. Gini loh, sampean bilang warungnya Pak Lisin kan sudah berapa bulan? 3 bulan ndak buka. Sampean lihatnya sudah berapa bulan? Sama Pak, 3 bulan. Satunya sudah 4 bulan. Jadi yang benar mana? Yang benar, warung makannya Pak Lisin itu tidak pernah tutup. Cuman yang kalian lihat secara penglihatan nyata, ini warung makan yang dimiliki Pak Lisin itu tidak pernah buka. Dikarenakan apa? Ada sesuatu yang menutupi penglihatan kalian. Ada sesuatu yang ditanam di depan halaman rumah ataupun warung makan milik Pak Lisin. Ini yang membuat energi itu mampu menutupi penglihatan kalian, sehingga terlihatnya warung makan itu ya tutup. Mendengar penjelasan dari Pak Ustadz, beberapa warga ataupun pelanggan yang lainnya itu tidak percaya begitu saja. Yang benar Pak, masa sih kayak gitu bisa Pak? Ya ini kalian sudah membuktikan sendiri. Kalau sama tidak percaya, coba sampean tanya sama anak-anaknya Pak Lisin. Anak yang masih kecil, yang berusia sekitar 6 tahun. Tanya sama dia, apakah warung makannya ini pernah tutup apa enggak? Nah di situ anak keduanya dan juga anak pertamanya yang selisihnya sekitar 7 tahun, yang paling besar sudah kelas 6 SD itu ditanya, nah Bapak warung makannya buka terus apa sudah tutup? Bapak buka terus Om, cuman sepi ndak ada yang datang. Itu jawaban dari anak pertama. Nah anak keduanya, omnya aja yang ndak pernah mampir ke sini. Ini anak keduanya dari Pak Lisin. Jadi mereka ya mau percaya atau tidak, itu kenyataan yang dialami oleh beberapa tetangganya termasuk Pak Lisin sendiri. Kalau pengaruh negatif dilakukan oleh orang yang tidak suka dengan keinginan ingin menghancurkan usaha orang lain dengan cara apapun, dan caranya ini dengan menyebar tanah kuburan. Nah terus gimana Pak Ustadz untuk cara menghilangkannya? Nah kalian sudah lihat sendiri kan, warung makannya sudah terlihat buka. Insya Allah biiznillah, semoga Allah mengijabahi, semoga Allah menghendaki apa yang menghalang-halangi warung makannya Pak Lisin, ia tidak lagi menutupi penglihatan kalian. Itu sekitar jam tengah 9 malam itu masih ada di warung makannya Pak Lisin. Nah Pak Lisin pun yang merasa kalau warung makannya sudah terlihat normal, para tetangga dan pelanggannya pun disajikan oleh menu makanannya Pak Lisin. Dan mereka yang kangen dengan masakannya Pak Lisin, masakannya Bu Murti, mereka dengan senang hati. Nah saat itu beberapa pelanggan yang lainnya itu berdatangan. Sampai semuanya itu benar-benar ya mungkin sangat tidak masuk akal. Mereka itu bilang, Pak Lisin datang kapan ini ke Jakarta, sudah lama. Itu semuanya seperti itu. Bilangnya tuh kalau Pak Lisin mungkin pulang kampung. Ada yang bilang sedang ada perlu di luar sana. Terus yang di beberapa cabang yang dipegang oleh Pak Tarmo, yaitu pegawainya Pak Lisin. Pak Lisin ini mengatakan sama Pak Ustadz, saya minta tolong juga Pak Ustadz. Mungkin apa yang dialami pegawai saya ini Pak Tarmo, mungkin di sana juga sama Pak Ustadz. Ya insya Allah nanti kalau saya ada waktu, biar nanti kita kesana bareng-bareng. Warung-warung makan Pak Lisin yang mungkin ada di seberang sana, nanti saya akan coba datang ke sana. Kalau Pak Lisin bisa ya sekarang, tapi kalau Pak Lisin mungkin sibuk, ada banyaknya pelanggan dan tamu yang datang, ya mungkin bisa lain hari. Tapi saat itu para pelanggan dan warga ini ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Pak Ustadz bersama Pak Lisin dan juga Pak Tarmo. Sementara Bu Murti istrinya itu diminta untuk jaga rumah, dan warung pun akhirnya ditutup. Nah mereka datang ke warung yang dulu dikelola oleh Pak Tarmo dan 3 pegawainya. Nah disitulah Pak Ustadz mulai bereaksi. Mereka saling diminta untuk memutar ke warung makan yang dimiliki oleh Pak Lisin dengan membawa air beras yang sudah didoakan oleh Pak Lisin. Dan mereka itu diminta sembari membaca istighfar dan juga sholawat Nabi, putar sampai 3 warung itu selesai. Dan saat mereka ini mengitari warung makan miliknya Pak Lisin, beberapa kejadian yang dialami oleh ketiga karyawannya Pak Lisin. Salah satunya itu sampai kesurupan, dan kesurupannya itu mungkin membuat Pak Lisin itu bertanya-tanya, kenapa yang merasuki tubuh salah satu karyawannya ini bukan Pak Tarmo,
Salah satu karyawan yang lainnya Pak Lisin itu bilang kalau saya ini disuruh, saya cuma pesuruh lepaskan saya, jangan siksa saya, jangan siksa saya, ampun, ampun. Ini kata-kata yang keluar dari salah satu pegawainya Pak Lisin. Kalau sosok yang mungkin menutupi warung cabang miliknya Pak Lisin itu ada yang nyuruh, dan saat melihat sosok itu meminta ampun, dia berharap Pak Ustadz ini melepaskan. Pak Lisin mencoba menanyakan ke Pak Ustadz, coba sampai komunikasi Pak Ustadz, siapa sebenarnya yang nyuruh? Tapi Pak Ustadz melarang. Pak Lisin, nggak usah sampai nanya siapa pelakunya, biarkan Allah yang membalasnya. Kalau misalkan Bapak tahu yang ada apa, dendam Pak. Kalau sudah ada sakit hati dan dendam, itu akan menjadi penghalang doa Bapak sendiri. Jadi saya berharap, bukan saya tidak mau mengetahui siapa pelakunya, tapi coba Bapak dengan keikhlasan, dengan kesabaran, bahwa semua ini adalah ujian Bapak. Mungkin selama ini Bapak diberikan nikmat yang lebih, dan mungkin Bapak beberapa tahun kemarin diberikan nikmat yang luar biasa sama Sang Pencipta. Jadi mungkin ini peringatan untuk Bapak. Ambil positifnya saja Pak Lisin. Sosok yang merasuki, biarkan dia keluar. Dengan bantuan Pak Ustadz, dengan bacaan ruqyah, dan sosok itu pun bisa dilepaskan oleh Pak Ustadz. Nah, setelah kejadian tersebut selesainya mungkin sekitar jam 12 malam, esok harinya Pak Tarmo dan ketiga pegawainya yang masih ada di Jakarta itu diminta untuk membuka 2 cabangnya, sementara 1 cabangnya ini belum buka karena memang karyawannya ada yang sudah mengundurkan diri. Setelah sebulan kejadian tersebut, yaitu setelah semuanya itu dibersihkan, Pak Lisin membuka kembali cabang-cabangnya yang dikelola oleh Pak Tarmo dan pegawai yang lainnya. Sebulan itu terasa sangat beda, penghasilannya itu seperti mampu menutupi kerugian selama hampir setengah tahun yang lalu. Ini yang dialami oleh Pak Lisin. Itu dalam kurun waktu 1 bulan, sampai Pak Tarmo itu benar-benar tidak percaya. Ketika orang yang sabar akan menerima ujian nikmat dari Sang Pencipta, dengan segala keikhlasan tersebut akan membuat dia itu semakin diberikan sesuatu, yaitu kemuliaan, kebesaran. Dan itu terbukti dari Pak Lisin sendiri. Ini salah satu ucapan dari Pak Tarmo. Pak, yang jenengan ini orangnya memang luar biasa. Sampean tidak mau tahu siapa yang sudah membuat Bapak itu sempat hancur-hancuran. Tapi karena ketakwaan Bapak, keikhlasan Bapak, dan sabarnya Bapak, saat ini semuanya sudah pulih kembali. Saya bersyukur punya tetangga, punya majikan seperti Pak Lisin. Tapi jawaban Pak Lisin apa? Enggak Pak Tarmo, semuanya juga karena sampean. Tapi yang paling penting saya masih ingat teman kita dulu siapa? Jepri. Dia yang mengingatkan saya seperti ini. Dan saya minta sama kamu Tarmo, coba cari tahu di mana Jepri. Saat itu Pak Tarmo yang diminta oleh Pak Lisin, yaitu bosnya, Pak Tarmo itu mencari di mana Jepri itu tinggal. Tapi setelah dicari tempat terakhir di mana Jepri itu ngontrak atau nginep di rumah keluarganya yang ada di Jakarta, kata dari salah satu keluarganya ini yang sempat mengagetkan Pak Tarmo, sampai nyari siapa? Jepri. Iya Mbak, kata salah satu saudara perempuannya Jepri. Jepri itu ya saya mau bilang sama kamu. Iya, kenapa Mbak? Tapi jangan kaget. Maksudnya apa sih Mbak? Jangan bikin saya penasaran, kata Tarmo. Jepri, dia itu sering datang ke sini. Tapi sebenarnya dia itu sudah meninggal sekitar setengah tahun yang lalu. Tarmo kagetnya minta ampun. Yang bener Mbak? Iya, saya ndak bohong. Kalau kamu ndak percaya, tanya suami saya, tanya keponakannya. Lah meninggalnya kenapa Mbak? Dia meninggal dalam keadaan dia sedang sholat. Tapi entah sebab apa, saya kurang tahu. Karena mungkin ya begitulah. Mungkin sudah ajalnya saja. Dan Pak Tarmo mengabarkan ke Pak Lisin, dia tidak percaya kalau Jepri sudah meninggal. Dan saking tidak percayanya, dia balik kampung menanyakan ke orang tuanya, ke istrinya, dan juga ke anak-anaknya, apakah Jepri benar sudah meninggal. Tangisan kesedihan itu dari keluarga Jepri. Benar Pak, tapi kenapa dia bisa datang ke tempat saya? Kalau dia sudah meninggal, terus siapa yang saya ajak ngobrol kemarin, beberapa bulan kemarin?
Saya juga enggak tahu, Pak. Apa benar Bapak ketemu sama suami saya? Ini ungkap istrinya. Iya, Bu, beneran. Dan ada kesaksian bukan cuma saya. Tarmo, tetangga kita. Dia juga ngobrol sama almarhum suami kamu. Dari jawaban istrinya, ada satu penjelasan yang memungkinkan kalau Jepri itu bisa muncul di dunia nyata dan mengingatkan orang-orang yang masih hidup. Istrinya pernah dijelaskan oleh para ulama atau kiai yang sewaktu meninggalnya Jepri, Mbak, sampean harus bersyukur punya suami yang keadaan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Dia meninggal saat dia sedang menghadapkan diri ke hadarat Allah, menghambakan diri dalam keadaan sholat. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang pilihan. Dan ketika orang-orang pilihan itu akan dengan leluasanya atas kehendak Allah, dia akan datang ke dunia nyata dan dia akan mengingatkan siapa saja, termasuk ibu dan anak-anak. Insya Allah bismillah. Itu penjelasan dari beberapa kiai ataupun ustadz yang pernah menjelaskan ke istrinya. Dan istrinya Pak Jepri pun pernah mengalami hal yang sama. Dia setiap waktu, setiap malam Jumat sering didatangi suaminya, seakan-akan suaminya itu masih hidup. Ketika akan ada musibah, suaminya datang. Bu, hati-hati, Bu, bangun. Ternyata di rumahnya akan ada kejadian atau musibah. Itu nyata dialami oleh istrinya. Dari penjelasan istrinya Pak Jepri, Pak Lisin dan istrinya kembali ke Jakarta mencari kebenaran dengan menanyakan ke Pak Ustadz, benarkah Pak Ustadz orang yang meninggal secara husnul khotimah arwahnya atau jin korin yang selama mendampingi hidupnya bisa muncul dalam wujud dia? Walau alam bisawab. Itu benar Pak Lisin apa yang dikatakan oleh istri dari almarhum Pak Jepri, seperti yang sampean ceritakan ke saya. Ini pengalaman yang dialami oleh Pak Lisin dan Pak Tarmo, juga beberapa orang lainnya yang ada di Jakarta waktu itu. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade di channel Lambe Ireng. Terima kasih untuk kalian semua. Akhirul kalam wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.